Ulangi sekali lagi. Saya dan Jiang Chun punya anak. Baik. Berita besar ini, kenapa baru sekarang bilang? Anda salah paham. Bukan Yingsu yang hamil tapi Jiang Chun di luar. Ada 2 anak. Apa maksudnya saya tidak mengerti? Ayah kakak saya dengan wanita lain. Mempunyai anak di luar. Ayah, bukan seperti itu. Anak itu adalah saya dan Jiang Chun, keturunan keluarga Jiang. Jiang Chun juga tidak bersalah, tidak ada wanita lain di luar. Jiang Chun, sebenarnya apa yang terjadi? Apa kau di belakang Yingsu di luar punya anak dengan wanita lain? Katakan apa yang sebenarnya terjadi, katakan. Ayah. Anak itu saya dapatkan dari ibu pengganti di luar negeri. Baik. Anak muda. Akhirnya punya anak. Kalian kenapa lihat kalian? Seperti dunia runtuh, apa masalahnya? Ini berita gembira besar. Ibu pengganti benar-benar ide bagus. Bur. Kamu sekarang jangan marah. Kalau tidak kamu cari masalah sendiri. Bibi an ayah sudah tahu. Sekarang harus bagaimana? Tidak bisa peduli banyak lagi, kamu ingat Bur. Sekarang jangan di depan ayahmu. Menolak Kiningsu membawa anak pulang, tahu tidak? Sisanya biar saya yang selesaikan. Kita harus menemukan ibu pengganti itu. Mereka ingin menyembunyikan kebenaran, tidak semudah itu. Lalu dari mana? Bisa mendapatkan informasi tentang ibu pengganti. Teman-temanmu dan teman-teman Jiang Chun. Bur, saat ayahmu sadar. Kita harus menyelesaikan ini. Saya minta kamu antar saya ke rumah ibu. Kenapa berhenti di sini? Bisakah kamu jangan berakting di depan saya lagi? Saya tahu kamu marah. Saya selalu menyembunyikan bahwa saya punya anak di luar. Kalau ada kemarahan, marahlah pada saya. Sejak saya kehilangan ingatan, saya tidak punya harga diri di keluarga Jiang. Marahlah jika kamu mau. Kamu harus bertanggung jawab pada anak ini. Marahlah jika kamu mau. Ada apa? Yang perlu kamu jelaskan padaku bukan cuma 1-2 hal ini. Nanti kita bahas pelan-pelan ya. Ceritain soal anak itu. Kapan rencananya mau bawa dia pulang? Kakakmu setuju. Aku kira kamu bakal marahin aku. Marahin kamu buat apa-apa yang sudah kamu lakukan. Salahku ya. Setidaknya aku sudah bohong padamu selama ini. Kamu pasti marah. Yang kamu sembunyikan dariku cuma soal anak ini aja ya.
Gimana kondisi anak itu sekarang? Masih di rumah sakit. Ajak aku ke rumah sakit buat lihat dia. Belok kiri di depan. Belok kiri. Anaknya lahir prematur. Jadi tubuhnya kurang sehat tapi udah lewat masa kritis. Dokter bilang, nanti kalau anaknya udah lebih besar bisa dioperasi. Semuanya bakal membaik pelan-pelan, kamu jangan khawatir. Waktu anaknya sakit kamu pasti capek ya? Aku nggak capek. Asalkan anak dan kalian baik-baik aja, aku udah lega. Soal biaya aku akan serahkan ke sekretaris Fang. Kamu jangan khawatir soal anak. Terima kasih. Hei, jangan bicara cari alasan buat ketemu aku. Ada apa? Aku tiba-tiba inget aku udah janji sama orang lain. Mungkin kamu pulang dulu aja. Malam ini pulang cepat ya. Kak, Jiang Chun mana? dia udah pergi. Huozi, kamu mau apa sih? Kalian malah datang bareng buat lihat anak kamu, mikir apa? Apa kamu mau hancurin aku? Kak, jangan marah dulu. Aku udah lama pengen ketemu kamu buat ngobrol. Begini. Ayah udah tahu soal anak. Jiang Chun juga bilang mau bawa anak pulang. Kak, kamu sebelumnya salah paham sama Jiang Chun. Dia bener-bener sayang sama anak. Ada apa? Kamu bilang gimana keluarga Jiang tahu soal anak? Begini, Jiang Boer bilang. Tahu Jiang Chun punya anak di luar. Aku panik terus bilang ke ayah. Tapi ayah senang banget. Kalian sekarang kan bisa dengan bangga kembali ke keluarga Jiang, ini kan yang kamu selalu harapkan. Habis semuanya hancur. Jiang Chun juga bilang nanti urusan anak dia yang tanggung. Kamu nggak usah khawatir. Jiang Chun? Ini nggak mungkin, dia nggak mungkin mau. Anak itu punya dia harus merawat kalian berdua. Kakak, kamu sama Jiang Chun sebenarnya kenapa sih? Kenapa kamu nggak percaya sama dia? Aku perlu tenang dulu, gini aja. Beberapa hari ini aku balik ke mama dulu. Keluarga Jiang tetap harus kamu yang jaga. Kekekan kamu bilang mau ganti. Bisa nggak kamu biarin aku sendiri dulu? Kamu jaga anak di sini, aku harus pulang. Apa Jiang Chun tahu? Terus dia lihat anak ini, Huozi. Kenapa dia bisa sebodoh ini? Mama bilang aku harus gimana. Jangan pasti tahu anak itu. Tapi dia mau bawa anak itu kembali ke keluarga Jiang. Kamu bilang dia sebenarnya mau apa? Kiningsu. Dulu aku udah bilang anak ini nggak boleh dipertahankan. Kamu nggak mau dengar, sekarang begini. Jiang Chun tahu, kalau dia mau cerai sama kamu dia pasti pakai dua anak ini. Sebagai alasan kamu ngadu kemanapun, nggak ada alasan cerai. Iya, Jiang Chun pasti mau cerai sama aku. Aku nggak bisa biarin dia bawa anak. Aku nggak bisa biarin dia pegang bukti. Kamu mau kemana? Aku mau ke rumah sakit bawa anak pulang. Nggak bisa jemput anak, dokter udah bilang. Anak ini baru bisa pulang 2 hari lagi. Kalau kamu jemput anak sekarang, kalau ada apa-apa gimana dong? Aku nggak bisa biarin anak dibawa Jiang Chun kembali ke keluarga Jiang. Hidup aku hancur. Kamu bodoh. Kamu bahkan kalau anaknya dikirim pergi. Jiang Chun mau cari anak, apa dia nggak bisa ketemu? Kiningsu. Kamu punya hidup enak nggak mau? Kamu malah bikin masalah sampai kayak gini. Ibu jangan marahi aku lagi. Semua ini karena Jiang Chun yang memaksaku, dia yang memaksa.
MAJ, kamu ngapain sih? Mr. Yingsu menyuruhku membereskan kamar ini. Katanya buat kamar bayi, dia juga bilang dia akan cari sendiri perusahaan desain untuk renovasi dengan baik. Benar. Tentu saja Yingsu. Kamu sungguh tidak adil. Hal sebesar punya anak kamu sembunyikan dariku. Buatku khawatir sia-sia. Aku tahu di keluarga Jiang selalu kamu yang merawatku. Tapi aku juga tidak punya pilihan. Aku tahu kamu kesulitan, kamu bilang. Aku heran. Kapan kamu punya anak? Aku setiap hari mengawasimu, tidak kulihat kamu hamil. Bukan hanya kamu aja, bahkan adik iparku ini tidak tahu kapan kakak iparku hamil. Kakak ipar, kenapa kamu sembunyikan begitu dalam keluarga Jiang, tidak mengertimu. Menyembunyikan darimu itu salahku, aku minta maaf. Minta maaf hal sebesar ini. Kamu pikir cukup dengan 2 kata maaf? Ayah percaya padamu tapi aku tidak. Kamu bilang anak ini punyamu, ya punyamu. Anak siapa aku dan kakakmu sebagai orang tua kandung? Harus lebih tahu daripada kamu yang orang luar. Baik. Bukannya kamu bilang kamu ke Amerika untuk cari ibu pengganti? Kapan kamu ke Amerika, di rumah sakit mana? Kapan anaknya lahir kamu bilang? Jiang Bur, kamu sedang menginterogasiku. Kalau tidak percaya kamu bisa tes DNA. Tapi kamu pikir-pikir dulu, kalau ayah tahu kamu memperlakukan 2 cucunya seperti ini, nanti dia marah. Jangan sampai kamu menyesal. Kamu berhenti, kamu jelaskan dengan jelas. Bur, sudahlah. Mr. Yingsu sebentar lagi pulang. Kalau lihat kalian bertengkar pasti marah lagi. Yingsu juga tidak salah. Kamu bilang anak ini punyanya dia, tidak lebih tahu daripada kamu. Kamu ngerti apa? Aku tahu kamu sedang kesal. Lihatlah kamu sudah buat aku seperti apa. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Padahal tahu kalau 2 anak itu bukan punyamu. Sebelumnya kamu suruh aku kasih uang obat, ya sudah. Sekarang kamu malah mau bawa anak ini ke keluarga Jiang. Ayo kamu bilang. Kamu sebenarnya berpikir apa? Bagaimanapun juga, anak itu tidak bersalah. Lagi pula aku tidak ingin menyusahkan Huozi. Sepanjang peristiwa ini Huozi tidak tahu apa-apa. Dia selalu mengira anak itu adalah milikmu. Dan Qiningsu adalah korban. Itulah mengapa dia setuju untuk berpura-pura menjadi Qiningsu dan masuk ke keluarga Jiang. Kedua orang ini sangat berbeda. Terkadang aku tidak percaya mereka ternyata saudara kandung. Sebenarnya Huozi juga tidak bersalah. Demi keluarga dia rela mengorbankan hidupnya sendiri. Terlibat dalam pertikaian antara aku dan Qiningsu. Ternyata, kamu melakukan ini untuk Huozi. Kamu ingin Huozi bisa keluar dengan selamat. Tapi pernahkah kamu memikirkan dirimu sendiri? Kamu mengakui anak itu adalah milikmu. Bagaimana kamu akan menghadapinya nanti? Kamu juga akan membawa anak ini kembali ke keluarga Jiang. Hidup bersama Qiningsu selamanya. Yang aku pikirkan sekarang adalah berharap Huozi bisa pergi dari keluarga Jiang dengan tenang. Untuk masa depan. Lagi pula Qiningsu adalah biang keroknya. Aku harus bercerai. Dan dia jangan harap bisa mendapatkan keuntungan apapun dari keluarga Jiang. Itu harga yang harus dia bayar. Lalu kamu bermaksud memberitahu Huozi tentang kejadian 3 tahun lalu. 3 tahun lalu karena keegoisanku. Aku sudah melakukan kesalahan besar. 3 tahun kemudian aku tidak ingin mengulangi kesalahan. Benar Huozi punya hidupnya sendiri. Sedangkan aku hanya tamu dalam hidupnya. Lanjut. Terjadi kesalahpahaman. Ini semua sudah takdir. Aku bilang, Bur, kamu sebenarnya ngapain sih?
Enggak ke panti jompo, enggak ke tempatku. Jangan-jangan kamu seharian ngikutin Chen Linsheng terus. Di mata tantaan aku, kayaknya suka banget ngikutin Chen Linsheng. Kalau aku seharian ngikutin dia, bukannya menghabiskan waktu berhargaku. Aku enggak mau melakukan itu. Karena ayah sudah tahu tentang anak itu. Menyembunyikannya pasti tidak mungkin lagi, jadi aku harus kembali ke perusahaan. Berdiri teguh itu benar. Mulai sekarang belum terlambat. Aku masih harus kembali ke perusahaan untuk rapat, jadi aku pergi dulu. Kalau kamu menemukan wanita itu, pastikan untuk memberitahuku. Aku ingin tahu wanita seperti apa, yang rela melahirkan anak untuk kakakku dan rela bersembunyi di belakang Kiningsu. Sebenarnya aku sudah menyelidiki. Hanya saja sekarang belum ada informasi yang jelas. Aku ingin pergi ke rumah sakit Hongdao untuk melihat siapa sebenarnya wanita hamil yang masuk saat itu. Tapi aku perkirakan ini akan sia-sia. Menurutmu mungkinkah anak ini bukan anak kakakku? Mungkin diadopsi atau diambil. Aku sudah memikirkan hal ini, jadi sekarang aku meminta teman lamaku untuk mengambil DNA anak itu. Ya pasti harus tes DNA. Nanti kalau terbukti anak ini bukan anak kakakku, lihat apa yang mereka katakan. Sudah, kamu tidak perlu memikirkan hal ini lagi. Fokuskan semua pikiranmu pada perusahaan, sisanya biar aku yang urus. Sudah, ayo pergi Tante An. Keluarga Jiang yang paling baik padaku adalah kamu. Sudah, cepat pergi, aku pergi dulu. Dadah. Kiningsu, ini belum saat terakhir. Jangan pernah menyerah. Yingsu akan pergi lagi. Aku akan kembali ke keluarga Jiang. Kamu kembali ke keluarga Jiang untuk apa? Karena semuanya sudah terbongkar. Bersembunyi bukan solusi, hanya ada satu jalan yang bisa kuambil. Yingsu, jangan lakukan hal bodoh lagi. Aku sekarang sangat sadar bagaimanapun. Aku tidak akan bercerai dengan Jiang Chun. Aku selamanya akan menjadi Nyonya Jiang. Lihat kelopak mata ini. Sama persis seperti Jiang Chun saat kecil. Lucu cium kakek. Tersenyum. Ayah, maafkan aku. Saat anak ini lahir, kesehatannya tidak terlalu baik. Jadi tidak dibawa untuk diperlihatkan padamu. Hal besar seperti ini, kamu yang menanggung sendirian. Memang sulit untukmu tenang. Aku akan mencari dokter terbaik untuk merawatnya. Anak keluarga Jiang pasti baik-baik saja. Terima kasih, Ayah. Ayah. Kenapa buru-buru cari aku, apa badanmu tidak enak? Tidak ada. Yingsu bawa anak datang menjengukku. Karena senang penyakitku langsung sembuh. Aku mau bicara sesuatu sama kamu. Kamu bawa anak kembali ke rumah sakit dulu. 2 hari lagi aku akan datang menjengukmu. Bicara sesuatu. Aku mau berdiskusi sama kamu tentang acara pesta bulan anak ini. Pesta bulan. Kenapa tidak ada rencana? Bicara nanti saja. Apa nanti lagi, anak ini kan dari keluarga Jiang. Pesta bulan ini harus diadakan dengan meriah. Juga harus kasih penjelasan ke Yingsu. Ayah. Aku sakit tapi aku tidak bingung. Aku tahu anak ini bukan anakmu sama Yingsu. Tapi aku tidak peduli siapa ibu kandungnya. Sekarang baik di dalam maupun di luar. Anak ini hanya bisa anakmu sama Yingsu, kamu mengerti? Ayah, bukan seperti yang kamu pikirkan. Anakku, berapa helai rambutmu aku tahu. Kamu sebenarnya tidak mau 2 anak ini. Dari wajahmu aku tidak melihat sedikit pun tanda-tanda menjadi seorang ayah, tapi anak sudah lahir. Kamu harus bertanggung jawab. Susah-susah Yingsu mau menerima anak ini. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki hatimu.
Memperbaiki hubungan kalian sebagai suami istri. Bisa. Aku lelah, aku mau istirahat. Kamu Kiningsu. Lalu siapa lagi aku? Akhirnya berani kembali menghadapiku kenapa? Tidak mau bersembunyi di belakang Huozi lagi. Kamu tahu Huozi? Kukira kamu tidak akan berani kembali seumur hidupmu. Kalau kamu sudah tahu, maka aku tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Ya aku? Aku yang suruh Huozi menggantikanku tinggal di keluarga Jiang. Sedangkan aku, Pergi dan memberiku topi hijau. Kamu selingkuh bawa pulang. Itu pun 2 kali lipat. kalau bukan karena kamu memperlakukan saya dengan buruk, mengapa saya harus melakukan ini? Jongkan kamu, pasty tahu. Saya mencintaimu, yang saya cintai hanya kamu. Yang kamu cintai adalah gelar Nyonya Jiang. Dulu kamu meninggalkan Huang Jiawen dan menikahi saya. Seharusnya kamu sudah memilih kehidupan seperti ini. Kenapa? Dulu kamu yang mengejar saya. Kamu yang memaksa menikahi saya. Saya buta. Jadi saya juga harus menanggung konsekuensi pilihan saya. Jiang Chun? Saya salah. Saya tahu saya sangat salah kali ini. Maafkan saya ya. Saya janji. Apapun yang kamu katakan nanti saya akan mendengarkan. Saya pasti akan menjadi istri yang baik untukmu. Baik-baik merawat ayah ya, saya mohon. Saya mohon lepaskan saya dan anak. Saya mohon. Dulu saya sering mendengar Bur bilang, kamu suka berpura-pura. Hari ini baru saya lihat. Kamu seharusnya dapat penghargaan aktris terbaik. Kamu tahu saya peduli dengan kesehatan ayah, tidak bisa mengungkapkan kebenaran. Kenapa kamu masih berpura-pura? Terlihat menyedihkan dan menjijikan. Baiklah. Kalau sudah bicara sampai sejauh ini, mari kita bicara jelas-jelas tentang anak saya yang salah padamu. Tapi kamu juga yang salah duluan pada saya. Saya menikah denganmu sudah 2 tahun. Tapi saya menjanda selama 2 tahun. Jiang Chun, kamu tahu kan saya juga seorang wanita. Saya tidak hanya menghadapi dugaan dari luar, saya juga menghadapi penghinaan dari adikmu. Saya sudah muak. Jadi anak ini, kamu akui atau tidak, kamu harus mengakuinya. Kalau tidak, kamu bilang saja pada ayahmu. Bilang saya Kiningsu selingkuh dan membuatmu malu. Kamu berani bilang, saya berani memberitahunya. 2 tahun ini kita tidur terpisah. Kamu sama sekali tidak menyentuh saya. Kalau ayah sakit karena marah, jangan salahkan saya. Akhirnya wajah aslimu terlihat. Ini baru Kiningsu. Aku juga bingung kenapa semua wanita di dunia ini, ketika berselingkuh selalu mengatakan dialog yang sama di depan pria. Aku sudah muak, aku benar-benar sudah muak. Tidak masalah, apa yang kamu inginkan aku bisa berikan. Aku akan mengadakan pesta besar untuk anakmu. Biar semua orang tahu kamu Kiningsu telah melahirkan 2 anak untuk keluarga Jiang. Mulai sekarang kamu kembali ke posisimu sebagai Nyonya Jiang. Tapi mulai sekarang, kamu bukan lagi istri Jiang Chun. Apa maksudmu? Maksudnya adalah, mulai sekarang apapun yang aku lakukan, tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak bisa seperti ini.
Istriku membawa anak hasil dari orang lain ke rumahku. Apalagi yang tidak bisa aku lakukan. Jika suatu hari, aku membawa seorang wanita dari luar, jangan ikut campur. Apakah itu Huozi? Apakah kamu menyukai Huozi? Jangan menghina dia. Mulut kotormu tidak pantas. Jaraknya lebih jauh sedikit. Pelan-pelan saja. Pegang dengan stabil. Pelan-pelan. Xiaozi, Din Feng, senang melihatmu cepat beradaptasi. Aku sangat senang untukmu. terima kasih atas kesempatan yang diberikan Din Feng. Sekarang aku adalah guru resmi panti asuhan. Kamu selalu manja. Semakin seperti anak kecil. Maka aku akan mengubahnya menjadi kotak kecil ini lalu menjahitnya. Guru Sang Nanti, setelah anak-anak selesai kelas tolong perhatikan baik-baik. Oh ya, tentang hal yang kubicarakan kemarin. Beberapa hari lagi kamu akan terbiasa. Oke, Wang Xiaopang, Kak Xiaozi, kamu sibuk saja. hari ini kita berkumpul bersama. Hari ini tidak bisa. Hari ini aku harus mengajar anak-anak, kita bicara lagi nanti. Oh ya, aku ingat sesuatu. Aku berpikir-pikir, aku harus memberitahumu. Apa itu? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Beberapa waktu lalu kamu kan izin mendadak. Di panti asuhan aku ketemu orang yang nanya-nanya tentang kamu. Mereka waktu itu terlihat cukup panik, akhirnya mereka dapat info tentang kamu. Siapa yang nyari aku? Bos Jiangxi Real Estate Jiangkan. Dia waktu itu bilang sama aku, ada seorang orang tua pengen nyari kamu buat ngajar anaknya. Jadi aku ngobrol sebentar sama dia. Jiang Chun nyari aku. Iya, ada orang yang khusus nyari kamu buat ngajar. Hebat, udah waktunya, udah hampir. Aku mau ngajar anak dulu. Lain kali ketemu lagi. Hebat. Huozi. Teman-teman pelan-pelan minumnya. Huozi, Bos, ini pacar kamu. bukan ini kakak ipar aku. Serius, kamu punya kakak perempuan juga? Selama ini aku kira kamu anak yatim. Kita harus rayakan malam ini, aku tambahin menu buat kalian. Nggak usah repot-repot. Nggak apa-apa, makan aja. Terima kasih. Ngomong apa sih nggak kenal lagi ya? Kapan kamu tahu? Aku bukan kakak kamu. Susah jelasinnya. Itu nggak penting, yang penting. Kamu adalah Huozi, bukan Kiningsu. Aku nggak tahu harus seneng atau enggak. Aku tahu kamu pasti marah. Kalau aku jadi kamu, aku juga marah. Tapi kakak kamu benar-benar nggak mau bohong sama kamu. Dia juga punya alasan sendiri. Aku juga nggak tahu apa yang terjadi antara kalian dulu. Tapi kakak kamu kayaknya benar-benar nggak percaya sama kamu. Kalau kamu gimana? Aku. Menurut kamu aku ini orang yang seperti yang dikatakan kakak kamu? Awalnya, aku pikir kamu bukan orang baik sama kakak kamu juga jahat. Tapi kemudian, Jiang Chun, aku pikir kamu orang baik. Dan juga akan menjadi suami yang baik.
ayah yang baik. Kamu harus membuat kakak dan anak-anak bahagia. Ayo, saya menghormati kamu. Terima kasih sudah memaafkan kakak. Kamu hanya peduli apakah saya memaafkan kakakmu. Kamu tidak bertanya apakah saya memaafkanmu. Sebetulnya saya adalah orang asing bagi kalian. Bahkan jika kamu tidak memaafkan saya, ya sudah. Asalkan kamu baik pada kakak. Mengapa kamu tidak mau memikirkan dirimu sendiri? Pernikahanmu, hidupmu, kehidupan yang kamu inginkan ke depan. Mengapa tidak memikirkannya? Mengapa? Saya mencari keluarga saya sudah 20 tahun. Sekarang akhirnya saya menemukannya, apalagi yang bisa saya harapkan. Kamu tahu tidak? Banyak anak di panti asuhan. Seumur hidup tidak tahu siapa orang tua mereka. Apalagi bertemu dengan mereka. Jadi saya merasa sudah sangat beruntung dan juga sejak saya datang ke keluarga Jiang. Meskipun saya menggantikan posisi kakak di keluarga Jiang, tapi saya merasa kamu dan ayah sangat baik pada saya. Saya merasa sangat-sangat bersyukur. Membuat saya merasakan kehangatan keluarga. Saya merasa dengan semua ini sudah cukup. Apa rencana ke depannya? Ke depan tentu saja kembali menjadi Huohi. Saya sudah bicara dengan Kepala Feng. Dia mengizinkan saya tetap mengajar di panti asuhan. Atau kamu punya keinginan lain? Yang ingin saya wujudkan, saya bisa memenuhinya. Tidak perlu. Saya adalah saya, kakak adalah kakak. Saya tidak ingin kamu membantu saya karena kakak. Saya juga tidak ingin membebani kalian. Kamu tidak pernah menjadi beban. Asalkan kamu mau. Saya tidak mau. Saya tahu kamu selalu baik pada saya karena kakak. Tapi sekarang kamu sudah tahu. Kita sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali. Jadi ke depannya, kamu tidak perlu baik pada saya. Saya bisa merawat diri sendiri. Dari hari ini, jika tidak ada hal lain, kurasa kita tidak akan bertemu lagi. Oh ya, apakah kamu Huozi? Bukan Kiningsu. Lalu Huozi. Semoga sukses untukmu ke depannya. Baiklah Huozi. Kamu gadis yang baik. Tidak seperti kakakmu.
Matahari di Pulau Hong sangat terik. Kamu seorang gadis tapi tidak bawa sunblock. Keluar rumah bawa itu kurang perhatian sama perawatan. Waktu aku kerja sambil kuliah di Inggris, aku khusus kerja di bar cuci piring. Bukan bohong, dulu dijuluki jago cuci piring. Percaya nggak? Keluarga harus saling menghibur, saling mendukung, dan saling menghangatkan. Keluarga seperti yang kamu bilang. Aku juga ingin. Kasih sini. Orang toko bilang kamu minum seharian, ada apa sih? Kasih ke aku, Kasih sini. kasih ke aku. Kamu ngomong aja, aku salah apa sama kamu? Jangan-jangan kamu suka sama aku. Kamu yang mulai. Belum berapa hari kamu ke rumahku. Mamaku suruh telepon kamu terus suruh aku ajak kamu keluar. Biar aku jelaskan. Lagi-lagi mamamu. Kamu anak mama banget. Bukan. Aku Jiang Boer ini siapa di keluargamu? Apa yang perlu aku khawatirkan? Siapa suruh kamu duduk? Aku Jiang Boer. Sama kamu. Tidak akan ada hubungan apa-apa sekarang dan nanti. Meskipun aku bukan bunga teratai yang murni. Tapi aku ini, seumur hidup paling benci sama yang namanya bohong. Bohong itu kamu ngerti nggak? Apa maksudmu, apa maksudku? Kamu anggap saja aku sebelumnya. Semua kata-kata yang pernah diucapkan untuk mengejarmu. Anggap saja seperti angin lalu. Anggap saja seperti udara. Anggap saja aku Jiang Boer seperti udara. Jiang Boer, kau anggap aku Chen Lin Sheng seperti apa? Kau mengikuti aku dengan memaksa saat kau merasa seru. Sekarang kau anggap aku seperti udara saat kau merasa bosan. Berikan. Kau berikan padaku. Berikan. Toko kami sudah tutup. Kau pergi atau tidak? Aku seharusnya sudah tahu. Kau Jiang Boer hanya main-main ya. Aku bodoh saja sampai serius padamu. Chen Lin Sheng, kau bebas. Dari awal kita kenal sudah salah. Chen Lin Sheng, dari hari ini, kau bebas, silakan kau bebas. Bukan Kiningsu ini. Kakak ipar aku harus ucapkan selamat pada kakak iparku. Karena telah menambah 2 bayi kecil untuk keluarga Jiang. Bur, kau mabuk. Jangan sentuh aku. Kiningsu, apa maksudmu? Katakan. Bur, kakak ipar tahu. Kau marah karena urusan melahirkan tidak diberitahu padamu.
Kalau begitu, kau mau bagaimana katakan saja. Mau bagaimana? Bur, kau ini ngapain? Jiang Boer, jangan keterlaluan. Yang keterlaluan adalah kau, Kiningsu. Bur, lepaskan aku. Apa kau pikir kakakku benar-benar mencintaimu? Sampai menikahimu, jangan bermimpi. Aku beraidahu kau kakakku memeliharamu di Kilyargajong. Hanya seperti memelihara kucing atau anjing. Kau pikir dia peduli padamu? Dia hanya membalas budi. Lepaskan aku, Bur. Kecelakaan 3 tahun lalu. Kalau bukan kau yang menyelamatkan kakakku. Seperti kau ini. Kakakku bisa tertarik padamu, aku muntah. Bur, kau mabuk, ayo pergi. Kiningsu, kau tunggu saja. Ternyata Huozhi. Ternyata Jiang Chun sejak awal ingin menikahi Huozhi. Kau datang kenapa? Kamu kan mengajar di panti asuhan. Sibuk banget ya? Aku cuma mau lihat 2 anak itu. Kebetulan hari ini libur jadi aku datang. Oh iya, aku juga mau cari kamu. Anak-anaknya sore ini mau pulang dari rumah sakit. Lebih enak di rumah. Nanti aku urus surat-suratnya. Hari ini bisa langsung pulang. Katanya, Jiang Chun udah siapin kamar bayi di rumah. Sudah diatur semua. Kenapa, Bu? Ini kan bagus. Bagus-bagus. Kakakmu minta aku kasih ini ke kamu, pasti kamu senang. Apa itu? Bu, aku belum bilang mau kuliah di luar negeri. Kok udah ada surat masuk sama tiket pesawatnya? Ini kan demi kebaikanmu juga. Dia tahu kamu susah ambil keputusan, jadi dia yang urus semua ini. Bukan, Bu, aku justru mau diskusi sama kalian. Sebenarnya, aku nggak mau kuliah di luar negeri. Aku juga nggak mau pakai uang keluarga Jiang lagi. Jadi apa aku ngomong sendiri aja? Kamu nggak dengar setengah kata pun ya? Bukan, Bu, kamu pikir. Sekarang aku kerja di sini juga udah stabil. Penghasilannya juga stabil. Di luar negeri kan nggak kenal siapa-siapa. Mungkin nggak sebaik di sini. Kamu ini kenapa sih nggak nurut sama sekali? Kalau kamu nggak cerita soal anak itu, kakakmu juga nggak akan. Kakakku kenapa? Nggak ada. Maksudku, kakakmu kali ini beneran mau bantu kamu. Ibu juga. Ibu cuma berharap kamu bisa kuliah dengan baik di luar negeri, terus pulang dan nikah sama orang yang baik. Xiaozi, dengar kata ibu sekali ini ya. Tapi Bu, aku nggak tega ninggalin ibu. Ibu juga nggak tega. Ibu tunggu kamu pulang.